Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang menonton tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, berlimpah rezeki, dan tentunya sembari menikmati secangkir kopi. Dalam kesempatan dan momen yang masih di bulan suci Syawal ini, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga perayaan sukacita kemenangan ini membawa lahir dan batin kita kembali menuju fitrah. Amin. Dan salah satu budaya lebaran di negeri kita tercinta ini biasanya adalah perjalanan mudik ke kampung halaman. Kali ini saya dan keluarga akan merasakan mudik ke kampung halaman orang tua istri yang berada di Kota Magetan, Jawa Timur. Tepatnya di Plaosan yang lokasinya berada di bawah kaki Gunung Lawu. Ki, udah nyampe Ki. Mau dikirimin nggak gitu? Iya mak. Setelah menempuh perjalanan hampir 9 jam dari Bandung menuju pintu Tol Ngawi, tepat jam 12 siang kami sudah keluar Tol Ngawi dan kami berencana untuk makan siang di warung nasi Bu Setu. Ayam panggang Bu Setu adalah kuliner legendaris yang berlokasi di Desa Gandu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan terkenal dengan cita rasa ayam kampung panggang tradisional. Warung ini telah berdiri sejak tahun 1995 dan menjadi tujuan favorit kuliner, terutama saat musim mudik. Itu artinya tuh nggak pedes. Mana? Dibakar kan namanya panggang. Menu utamanya adalah ayam kampung panggang yang diolah menggunakan bara api kayu bakar, memberikan aroma asap yang khas. Iya tuh. Kini telah tiba hari kemenangan. Semoga kita semua kembali fitrah di hari. Dengan perut yang sudah terisi dengan baik, kami lanjutkan perjalanan menuju ke Magetan untuk bersilaturahmi dengan paman istri. Lokasi rumahnya sangat strategis, berada di samping alun-alun kota Magetan dan Masjid Agung Kebanggaan warga Magetan. Inilah suasana hari kedua Lebaran di Magetan. Masih di seputaran Magetan, kami langsung mengunjungi saudara sepupu istri yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pertama. Dan alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi di saat Lebaran. Sebelumnya kami bersilaturahmi jika ada hajatan atau ada keluarga yang meninggal. Tapi kali ini silaturahminya bertepatan dengan momen Idul Fitri. Luar biasa. Kalau video yang ini, kami bersalaman bukan momen Lebaran, tapi kami akan berpamitan untuk mengisi liburan merayakan kemenangan menuju ke Gunung Lawu. Jam 7 kita start dari Plaosan. Hari ini adalah Senin, hari biasa, tetapi masih suasana libur Lebaran.
Rencana awal kami akan mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang yang secara jarak dari rumah Pelausan tidak terlalu jauh, hanya memerlukan waktu kurang lebih setengah jam. Tetapi kami meyakini bahwa meski hari biasa, tetapi di waktu masih liburan, kemungkinan besar antusias untuk mendaki di jalur ini akan tinggi. Sehingga Om Kidong mengusulkan untuk mendaki via Babar. Yang notabene, info yang kami dapat adalah jalurnya lebih landai dan waktu tempuh pendakian akan lebih singkat. Jadi mendapat informasi tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk pendakian ke Gunung Lawu ini via Basecamp Babar yang lokasinya berada terletak di Dusun Babar, Desa Anggras Manis, Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Jam 9 kurang kami sudah tiba di Basecamp Gunung Babar dan begitu turun dari kendaraan, tujuan yang pertama adalah toilet. Nah ini Pak Jayadi ya, pengelola. Ya, pengelola Basecamp via Babar tercepat terlandai di lereng Lawu. Istimewa. Berapa Istimewa. Berapa jam? Katanya pendaki yang pernah lewat Ceto, selisihnya itu 4 jam cepet banget. Lebih cepat 4 jam. Iya, katanya pendaki. Yang pernah lewat Ceto, pernah lewat Babar kan. Padahal sebelah-sebelahan ya macet Pak ya. Kan ya gini, Kak. Satu pintu, 2 via, malah rendah. Karena pendaki sekarang itu pendaki happy. Sebelum tahun 2017 itu pendaki ritual. Kalau sekarang pendaki happy. Nah, Babar ini harus benar-benar happy. Amin, amin, amin. Beginilah suasana di Basecamp Babar. Alhamdulillah hari ini cerah dan kami pun sempat mengecek kondisi cuaca via BMKG, yang mana untuk hari ini cuacanya cerah berawan dan untuk Selasa adalah cerah. Mudah-mudahan prediksinya tepat. Bro, mau kemana? Ke gunung mana? Lawu, via mana? Via Babar. Sama siapa aja? 1273 cuy. Naik turun? Oh naik. Berapa orang? 4. Di Basecamp Babar yang dikelola oleh Pak Jayadi menawarkan area parkir untuk mobil dan motor, area untuk istirahat, toilet dengan 4 pintu, tetapi saat kami datang hanya 2 pintu yang bisa digunakan. Dan juga kami lakukan proses registrasi peserta pendakian dan sekaligus memesan makanan untuk kami bawa guna santap siang dan malam. Sama sih harusnya Pak. Sama. Gimana? Apa? Ini? Oh. Selamat sampai tujuan, sampai rumah. Amin. Jadi semoga dapat cerah. Amin. Maaf nanti dibaca situasi cuaca bagaimana, kalau tidak memungkinkan ya cepat-cepat aja turun karena tidak tahu kan namanya cuaca kan gitu. Terus nanti tolong sampah dibawa turun. Nah, itu terima kasih kan ini nanti jangan kan objeknya sampai ke batas hutan gitu. Nah, ini nanti kalau jenengan mau ke gong itu keluar dari gong jenengan langsung kanan aja nanti ketemu paping. Tapi kalau ndak ke gong itu habis ojek atau habis jalur beton itu jenengan ambil kanan terus kisaran 10 atau 20 meter langsung bisa juga ya. Oh beda jalur itu? Kalau misalnya masuk ke gong sama yang enggak itu beda? Itu beda jalur. Oh disarankannya lebih ini kemana? Sama saja. Oh sama aja. Nah nanti pos 1 itu ada paping. Kalau
jenengan ambil lurus itu langsung ketemunya pos 4. Namanya Landai itu datar, view bener istimewa, tapi maaf belum ada rambu-rambu, belum ada map gini. Itu jenengan nanti harus mengajunya ke map aja lah. Kan gitu. Tapi jalurnya jelas. Ya jelas, Oh, tapi jelas, ya. belum ada rambu-rambu, belum ada map kan gitu. Oh, iya, iya, Itu iya. Pos 4. Oke. Nah terus ibu maju map aja. Kalau nanti pos 1 itu ada paping tadi, jenengan langsung ambil kanan, habis paping kiri. Nah itu pos 2, pos 3 ada air. Pos 3 ada air. Ya, seandainya ada ngalir kan ambil ke jalur cetok kan hanya 4 menit. Pos 4 itu Edelweiss, 4 ke 5 itu katanya pendaki itu sudah sabar. Sabana harusnya kan hamparan luas, tapi pendaki bilangnya sudah 4 ke 5 itu sudah sabar. Nah, pos 5 Sabana buka peperangan, terus Pak jangan. Itu terima kasih. Siap, siap, siap. Setelah briefing dengan pengelola base camp, yang mana poin pentingnya adalah mengenai peta jalur, sumber air, kondisi cuaca, juga memperhatikan adat budaya setempat, dan juga jangan lupa bawa turun sampahnya. Proses registrasi dengan biaya 25.000 per orang, parkir kendaraan 20.000, dan jasa ojek 25.000 menuju ke pintu Rembah atau gerbang Gong. Lebih 3 kita briefing, monggo. Ayo sebelum mulai perjalanan, mari kita berdoa semoga diberi keselamatan sampai ke puncak, diberi kecerahan, Amin. kelancaran, balik lagi ke bawah, berkumpul lagi dengan keluarga, bisa nganterin bapak pulang, semuanya selamat, amin, bahagia, Amin. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai, yuk langsung. Hanya perlu waktu kurang dari 10 menit dari base camp menuju ke pintu Rembah, yang mana kalau jalan kaki memerlukan waktu kurang lebih 1,5 hingga 2 jam dengan kondisi jalan yang terus menanjak. Kami lanjutkan berdoa, memohon kepada pemilik alam dan seisinya menyertai perjalanan kami dalam perlindungan, kesehatan, dan keselamatan, serta keberkahan. Setelah itu, kami mulai berjalan menuju ke pintu Gong Perdamaian. Gong Perdamaian adalah gong besar yang digantung di tengah dataran luas yang menjadi pintu untuk memulai pendakian. Dan salah satu dari tim kami memukul gong.
Setelah berpose di gerbang gong, kami lanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Kami mulai memasuki jalan setapak dengan kondisi pohon besar yang jarang dan kondisi jalanan masih terbilang landai. Juga di kiri dan kanan banyak terdapat alang-alang. Masih gaskeun. Break 1. Meski landai, kami perlu untuk rehat sejenak, mengatur napas, dan mengganti ion tubuh yang hilang akibat berkeringat. Kami membawa perbekalan minuman, masing-masing peserta membawa air 1,5 liter, dan membawa bekal minuman untuk dikonsumsi selama perjalanan 2 hari 1 malam. Dan juga kami mendapat informasi bahwa di pos 5 tersedia warung yang buka dan menjual minuman dan makanan. Dan memang rencananya hari ini adalah kami bisa melakukan perjalanan hingga ke pos 5, yang mana area pos 5 adalah area untuk ngecamp. Ompak. Hei. Oke. 10.30. Kurang lebih 30 menit. Dengan waktu kurang lebih 30 menit, kami tiba di pos 1 Ompak-Ompak, berada di elevasi 1719 mdpl. Pos ini berjarak sekitar 855 meter dari pos ojek atau base camp dengan karakteristik jalur yang masih landai, didominasi alang-alang dan jarang pohon besar. Karakteristik rutenya berupa trek tanah setapak dengan vegetasi didominasi alang-alang dan relatif landai dibandingkan dengan pos selanjutnya. Tapi dari situ mana seperti 300. Ini ada sini 230-an. Jalur Babar terkenal dengan situs bersejarah peninggalan Majapahit dan memiliki medan yang tidak terlalu terjal di awal pendakian. Trek dari pos 1 Ompak-Ompak menuju pos 2 via jalur Babar masih didominasi oleh jalan setapak yang menanjak bertahap namun masih tergolong landai di awal. Dengan pemandangan didominasi alang-alang dan jarang pohon besar. Jalur ini berseberangan bukit dengan Candi Ceto, menawarkan suasana tenang dan merupakan salah satu rute tercepat. Suasananya masih relatif sepi dibandingkan jalur populer lainnya. Dan saat kami mendaki, kami hanya bertemu dengan 7 orang pendaki yang melalui jalur Babar yang terdiri dari 2 kelompok dan kami adalah kelompok ketiga yang berjumlah 6 orang. Karena satu tahun terus-terusan gitu kan, dalam kali pergi. Ayo. Bro, belum disetting. Ketinggian berapa? 1 di tas 1721 antara pos 1 dan pos 2. Udah. Kita start.
nggak boleh ngeluh. Ganteng banget, ganteng banget. Salah satu aturan yang dicantumkan di base camp adalah tidak boleh mengeluh, berkata yang tidak pantas, dan juga tidak dianjurkan untuk menggunakan pakaian berwarna hijau. Mengeluh saat mendaki gunung dilarang karena dapat menurunkan mental atau stamina diri sendiri dan tim, memperberat beban psikologis, serta dipercaya melanggar etika kesopanan, terutama di gunung yang disakralkan, yang beresiko mengundang mara bahaya. Walau alam. Tetapi fokus pada keluhan justru membuat pendakian terasa lebih berat dan berbahaya. Mengeluh akan menghilangkan kesenangan dari pendakian itu sendiri. Padahal mendaki adalah tentang menikmati keindahan alam dan prosesnya. Sebagai alternatif, kami belajar untuk berkata positif dan untuk lebih banyak bersyukur, menjaga lisan, dan segera istirahat sejenak jika lelah tanpa harus mengeluh. Alhamdulillah. Pos 2. Krenyo. Tuh ada satu lagi tuh tempat duduk. Oke. Pos 2 Krenyo. 11.49. 50 menit. Jeruk dibawa, Mi? Enggak. Udah katanya kan nggak boleh. Kata siapa? Tapi dong, Nah, ya terserah kalau mau bawa. bisa cina. Nanti bikin ini cina. Jangan bawa. Kita memutuskan untuk makan di pos 2. Rencananya di pos 4 berhubung apa, Naru? Lapar. Karena lapar sudah melanda. Kabut turun cuy. Bikin suasana sahdu. Tiris. Menunya apa tuh? Tahu sama? Ini telur Ayam. ayam. Oh, ayam, kirain tahu. Ada pecel. Mantap. Lumayan kalau itu. Menunya apa? Lu salah. Pecel. Apa? Pecel telur. Enak itu, seger. Buat nanti malam ya. Banyak tuh nasinya. Pos 2. 12.30. Sebelum kami berangkat menuju ke base camp, kami sudah sarapan nasi di rumah pelawasan yang disajikan oleh Tante Rom, Tante Win, dan Ibu, sehingga kami beranggapan bahwa perut yang masih kenyang sepertinya akan kuat hingga sampai pos 3 atau pos 4 untuk nanti makan siang. Tapi kenyataannya, kami tiba di pos 2 jam 12 kurang seperempat dan perut sudah minta untuk diisi sebagai pengganti tenaga. Obsesi tidak sesuai dengan realita. Cuaca sudah mulai berkabut. Berjalan di dalam kabut, di mana jarak pandang terbatas, sekedar mengagumi keheningan.
lagi, matahari kembali, dan dunia terasa tenang kembali. Selepas pos 2, jalur didominasi oleh tanjakan yang terjal dan jarang menemui bonus atau jalur landai. Di sini kita harus menyiapkan fisik yang prima karena trek terus menanjak tajam. Dan sesuatu terjadi pada saya di mana kaki kiri dan kanan terasa kram sehingga jalan menjadi lebih lambat dan akhirnya berada di paling belakang. Oh ini nih. Set. 2 jam, jam berapa sekarang? Jam 2. Sekarang Jam 2 lebih 10 pos 3. Gitu kan ya? Apa nama posnya? Nggak tahu dah. Ini mata air. Oh itu tuh. Pos mata air. kita isi 2 air. Kita isi air. Baru pos 3. Itu tuh. Hah? Foto boy. Pos 3 boy. Oh iya, foto dulu dong, bukti dong. Ini mata air misi. Coba cetok. Ini mata airnya nih. Wih, jernih men, jernih. Dimatiin. Kan nyalain kan HP-nya kan. Ini mah nyalain 24 jam. Foto dulu boy, bentar boy. Oke, 14.20 menuju ke pos berikutnya. Mantap. Foto dulu papa. Foto dulu dong. Foto dulu bentar aja. Hampir 2 jam kurang 10 menit perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Hal ini sebenarnya bisa ditempuh dengan waktu yang lebih cepat. Tapi perjalanan saya ini lebih lama karena memang kondisi kaki yang terasa sakit karena kram. Kram kaki ini mungkin disebabkan oleh kelelahan otot. Kondisi ini memang sering dipicu oleh aktivitas fisik yang berlebihan. Dan kesalahan yang dilakukan oleh saya pada saat akan melakukan pendakian ke Gunung Lawu ini jarang sekali olahraga, hanya mengandalkan jalan kaki yang sangat terbatas. Jadi jangan ditiru ya. Keagungan karya Sang Pencipta yang disediakannya untuk kita, seharusnya selalu kita jaga bersama. Hutan dan rimba, beraneka ragam flora dan fauna ada di sana. Alam tertata, hutan dan rimba, beraneka ragam flora dan fauna ada di sana. Alam tertata. Oh ya, di pos 3 Macanan, Gunung Lawu Pia Babar ini terdapat mata air. Dan ini adalah satu-satunya mata air di jalur pendakian. Jadi kita bisa mengisi persediaan air di sini di pos 3.
sediakannya untuk kita, seharusnya selalu kita jaga bersama. Hutan dan lindung harus kita jaga, keanekaragaman flora dan fauna ada di sana, di sana tempat kita alam terdapat. PHP kita terakhir tiba jam 15.51. 1 jam lewat pos 4. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Buka lagi jaketnya. Jalan buka lagi jaketnya. Masya Allah, luar biasa. Nggak jadi kan air mah masih ada kan. Ini apa? Terus Saya sabana ke dulu buat masak kan kayaknya nggak terlalu heboh-heboh. enggak. Nanti besok kalau misalnya pas mau ke puncak aduh airnya kurang-kurang, kita kan lewat sabana lewat pos 5 Warung. kan. Baru kita beli di warung gitu. Enggak, di Sabadang kecil juga itu ke warung dekat. Iya, 200 meter tadi Iya. saya lihat. Oke. jaraknya. Tadi kan saya udah ke atas tuh. Iya, Oh, gayanya. Oh, di Sabana kecil. Sabadang kecil lah. Hebat. Tadi di jalan gitu. Saya tidak tahu kenapa pos 4 ini dinamakan PHP. Apakah diartikan sebagai pemberi harapan palsu atau ada arti yang lain? Yang jelas, begitu tiba di pos 4, semangat kembali meningkat. Karena tidak lama lagi kami akan menuju ke camp area. Dan setelah briefing kecil di pos 4, kami akan memutuskan untuk ke camp di Sabana Kecil yang katanya lokasinya sebelum pos 5 atau berjarak 200 meter lagi menuju ke pos 5. Kami memutuskan di Sabana Kecil karena memang informasi yang kami temui di jalur bahwa di pos 5 sudah penuh tenda dan area yang masih cukup luas untuk mendirikan tenda adalah di Sabana Kecil. Selain itu, faktor ingin segera istirahat cuy. Dari pos 4 menuju ke pos 5, jalan setapaknya lebih rapat dan cenderung sedikit tertutup namun jelas. Dan kabut sudah mulai turun kembali. Di sini kami lebih hati-hati. Komunikasi dengan tim kami lakukan dengan pesawat HT untuk mengetahui posisi masing-masing. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Masya Allah, luar biasa. Sore jam 17:28 menuju ke Sabana Kecil. Sabana Kecil. Alhamdulillah. Sabana Kecil.
Datang dari sana. Kita cari tempat camp. Alhamdulillah hampir jam setengah 6 kami tiba di Sabana Kecil. Sabana Kecil atau padang rumput di jalur pendakian Gunung Lawu Piababar ini sering diidentifikasi sebagai area gupakan menjangan dan mendekati bulak peperangan. Area ini menyajikan pemandangan padang rumput terbuka yang luas, berdekatan dengan jalur Candi Ceto, dan sering menjadi spot berkemah yang indah sebelum mencapai puncak. Dan cuaca saat ini sedang berkabut, sehingga kami ingin segera mendirikan tenda sebelum gelap gulita. Yah. Berapa? Datar? Mana? Bergelombang, situ bergelombang. Itu. Masya Allah, lembayung ya Allah. Oh, kita di jam 17.51 dirikan tenda. Kita siap-siap makan malam. Nah, hari kamu. Kita ngariung. Makasih, Pap. Sama-sama. Om Celong belum tahu sama itunya rendang. Nih. Yuk. Oh, ini pinggirin dulu ya, agak jauh biar nggak kesenggol. Rendang benar rendang. Alhamdulillah kami sudah mendirikan tenda dan saatnya kami santap malam sebelum menikmati secangkir kopi di Sabana Kecil Gunung Lawu, sembari menikmati dingin dan sejuknya udara malam yang menyegarkan di Gunung Lawu. Setelah ini kami akan istirahat untuk melanjutkan perjalanan esok pagi menuju ke puncak Gunung Lawu, insya Allah. Waktunya ngopi. Wes. Kopi bray, kopi bray. Kita Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dan terus pantengin di episode 2-nya. Mohon maaf bila ada narasi yang kurang berkenan. Salam bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got me feeling loose, come a little sad. What you gotta lose?